Peringatan Hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 2023 SMP Negeri 1 Kebasen. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah beserta sholawat Nabi. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara keempat, acara inti peringatan Hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1445 Hijriah. Acara yang terakhir kelima, penutupan. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim. Atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan dengarkan mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Marilah kita bersama-sama membacakan salawat Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Irfa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kebasen, yang saya hormati segenap Dewan Guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Kebasen, dan tak lupa pula teman-teman saya dari kelas 7 sampai kelas 9 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha yang berkenan hadir di pengajian hari ini. Tidak lupa anak-anakku semuanya dari kelas 7 sampai kelas 9 yang saya cintai, saya banggakan. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali kegiatan pagi hari ini, kita bersyukur dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan untuk mensukseskan kegiatan hari ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema kita kuatkan semangat menteladani. Ikutilah aku, aku Nabi. Jadi mencintai Allah, mencintai Nabi itu satu rangkaian. Salat kita ya. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kebasen, Bapak Agus Widodo MPD. Yang kami hormati segenap Dewan Guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Kebasen, serta tak lupa pula seluruh teman-teman dari kelas 7 sampai kelas 9 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Selanjutnya, selawat berbingkaikan salam, marilah bersama-sama kita sanjungkan kepada the first and the best man, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah, sehingga kini kita berada dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Syukur Nikmat. Mensyukuri nikmat dari Allah merupakan bagian dari tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menambahkan nikmat kepada hamba-hambanya selagi mereka mensyukuri nikmat Allah. Hal ini tercermin dari dalil Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itulah dasar mengapa kita harus bersyukur kepada Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, orang-orang yang bersyukur memiliki kemampuan untuk melihat kenikmatan yang telah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi anggapan kebanyakan orang bersyukur kepada Allah hanya perlu dilakukan pada saat mendapatkan anugerah besar atau terbebas dari masalah besar. Hal itu merupakan suatu kekeliruan. Nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia merupakan pemberian yang terus diberi. Manusia sajalah yang kurang pandai memelihara nikmat. Sehingga ia merasa seolah-olah lebih dengan suatu apapun oleh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah merenung sejenak tentang betapa banyaknya rezeki yang kita terima dari Allah. Dalam hitungan waktu, setiap detik, setiap menit, dan seterusnya tercurah kenikmatan tak terhenti dari Allah yang berupa hidup, kesehatan, kecerdasan, panca indera, udara yang dihirup. Betapa banyak langkah kaki yang kita gunakan untuk berjalan, berapa banyak energi otak yang kita pakai, dan sebagainya. Sungguh banyak sekali nikmat Allah Ta'ala yang kita terima, sehingga saking banyaknya kita pun tak sanggup untuk menghitungnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita cara untuk mensyukuri nikmat Allah dalam sabdanya Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnatur Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermuwajahah dalam rangka melaksanakan peringatan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dari awal hingga akhir nanti tidak akan mendapatkan halangan suatu apa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau uswah kita, uswatun hasanah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, saya tidak akan menyampaikan panjang apalagi lebar, karena situasi yang panas seperti ini, memang betul panasnya kalian sedang berniat mencari ilmu, insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi survei membuktikan saya tidak akan menyiksa kalian dengan panas nyureng-nyureng, ya, nyureng-nyureng menahan panas, mengikuti acara ini. Insya Allah cuma 5 menit. Kira-kira siap? Siap, oke. Anak-anakku sekalian, tadi Bu Guru sampaikan tentang dalam mukadimah tadi sudah disampaikan dalam surat Al-Ahzab yang bunyinya saya ulang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, ya. Anak-anakku, kali ini saya akan menyampaikan hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu adalah, mau ditulis? Tulis, ya, oke. Satu
mendorong kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, mengapa kita dianjurkan untuk bersolawat? Tadi disampaikan, yang namanya makhluk bernama malaikat saja mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa dan noda, manusia yang dhaif, maka apa? Kita senantiasa tidak kalah dengan malaikat. Kita juga harus bersolawat, memohon kepada Allah agar nanti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu di akhirat nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Anak-anakku, apa itu syafaat? Syafaatnya cara wong Inggrisnya gue aub. Tahu aub? Iup. Sebab hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita ketika nanti menghadapi permasalahan di alam akhirat, terutama ketika di yaumil mahsyar atau di padang mahsyar. Maaf, ini kepekannya jauh. Oh ini, ya Allah, terima kasih, maaf ya. Saya ulang anak-anakku, yang pertama, hikmah Maulid Nabi yang pertama adalah mendorong umat Islam untuk senantiasa membaca sholawat. Kemudian yang kedua, meneladani perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segala perilakunya adalah merupakan contoh bagi perilaku kita. Karena apa? Nabi sendiri itu diberi sifat maksum. Apa maksum? Sifat yang terhindar dari dosa. Apakah Nabi juga tidak berbuat dosa? Berbuat dosa, karena Nabi Muhammad sendiri juga merupakan manusia seperti kita. Tapi manusia pilihan, manusia yang terhindar dari dosa. Ketika Nabi Muhammad berbuat salah, langsung diingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, langkahmu adalah salah. Langsung dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Perilaku Nabi selalu terjaga dari perbuatan salah. Maka apa? Sudah sepatutnya kita meneladani, meniru apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakir katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, itu yang kedua, hikmah Maulid Nabi meneladani perilaku perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku yang bagaimana? Contoh dari perilaku kesabaran beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia yang sangat sabar, bahkan kesabarannya itu bisa melebihi makhluk yang bernama malaikat, yang ceritanya seperti ini. Ketika Nabi Muhammad berjalan-jalan di negara Taif, beliau itu mendapat satu sambutan, bukan sambutan tapi sambitan oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau benci dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sendiri ingin menyebarkan agama yang baru, yaitu agama Islam. Sehingga apa? Mereka benci, lalu melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad dengan kotoran-kotoran mereka sendiri. Akhirnya malaikat tahu, ya, dengan cara seperti itu malaikat
kemudian menawarkan diri kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, jika engkau berkenan gunung ini akan saya hancurkan, akan saya angkat untuk menghancurkan mereka yang menganiaya engkau. Jawab Nabi, jangan malaikat. Mereka itu belum tahu siapa aku yang sebenarnya. Ya, dari situlah kesabaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kebencian orang kafir Quraisy saat itu, di mana beliau sedang memegang memegang amanah Rasul, yaitu menyampaikan risalahnya, menyampaikan agama Islam yang dicintainya. Anak-anakku yang saya cintai, yang ketiga adalah hikmah Maulid Nabi yang ketiga adalah melestarikan ajaran dan misi perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lestarikan ajaran beliau dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintahnya, perintah Allah melalui Rasulnya, dan meninggalkan segala larangan Allah melalui Rasulnya. Kita lestarikan, kita jaga baik-baik, jangan sampai punah. Kemudian perjuangan beliau adalah perjuangan yang mulia, yaitu apa? Menegakkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, barangkali hanya itu yang saya sampaikan karena situasi yang sangat panas. Ini sudah kipas-kipas semuanya, ya. Nanti saya khawatir kalau kalian nanti sepulang dari memperingati Maulid Nabi kemudian wajahnya menjadi comong. Jadi sangat kondisional. Sebenarnya saya mau menyampaikan ada 8 poin, tapi nanti ini bagiannya Ustadz Syekhun akan menyampaikan sekaligus menutup. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gebasen, yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMP Negeri 1 Gebasen, yang kami cintai seluruh siswi SMP Negeri 1 Gebasen, dan hadirin hadirat seluruh yang hadir di majelis ini, semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Allahumma Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kenapa dirahmati Allah? Karena kita rela berpanas-panasan, rela berkumpul di sini, itu dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu terlahir di dunia ini. Kita mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini, walaupun panas-panasan, itu yang menahan panas hari ini, tapi mudah-mudahan itu
adalah bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita rela berpanas-panasan. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita, menyaksikan, menjadi saksi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan pertolongannya ataupun syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari umatnya Nabi yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin, Allahumma amin. Karena kalau kita mengandalkan ibadah kita mengandalkan amalan kita untuk sampai kepada surganya Allah, itu saya pribadi amat sangat berat. Kenapa? Karena ibadah yang saya lakukan masih jauh dari kesempurnaan. Salatnya kadang tidak khusyuk, puasanya yang wajib tok, sunahnya kadang-kadang tidak dilaksanakan. Ya apa tidak? Kok kepengen mlebu surga? Ya kotor-kotornya abot. Maka yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah bukan karena ibadah yang kita lakukan, tetapi karena pertolongan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya Nabi yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama berkumpul untuk memperingati peringatan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pada zaman Nabi itu tidak merayakan Maulud. Kemudian sahabat juga tidak merayakan Maulud. Terus kenapa kita merayakan Maulud Nabi? Kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Karena pada zaman Rasul tidak dilaksanakan, kemudian zaman sahabat tidak dilaksanakan, sampai zaman tabi'in tidak dilaksanakan, tapi kita melaksanakan. Karena tujuan kita melaksanakan peringatan Maulid bukan lain dan bukan untuk meningkatkan mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Zaman sahabat tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena sahabat sudah cinta dengan Nabi. Mereka hidup bersama dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, sehingga kecintaannya kepada Nabi ya jelas sudah tidak diragukan lagi. Akan tetapi dengan kita yang sudah jauh zamannya dengan Nabi, kita tidak hidup bersama Nabi, kita tidak pernah memandang Nabi, tidak tahu Nabi seperti apa. Ya, makanya kita perlu mengadakan peringatan seperti ini supaya ada mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan kita memiliki cinta kepada Nabi, mudah-mudahan itu menjadi sebab, menjadi jalan kita mendapatkan syafaatnya. Saya sampaikan manfaat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan manfaat bersolawat kepada Nabi. Yang pertama, menjadikan kita memiliki rasa cinta kepada Nabi. Salah satu indikator orang yang jatuh cinta,
Orang yang sedang digandrungi cinta atau yang sedang dilanda cinta itu kan selalu mengingat-ingat namanya. Betul apa tidak? Betul. Ketika orang jatuh cinta, pasti yang diingat, yang ada di pikirannya itu adalah orang yang kita cintai. Betul? Sama dengan kita selalu bersolawat, berarti menunjukkan kita itu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ada lagunya. Ya, mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, di setiap langkahku ingat padamu, oh kasihku. Itu kalau orang yang jatuh cinta kayak gitu, orang mangan kemutan, orang yang dicintai kira-kira lagi apa? Iya enggak? Sekolah yo kemutan, sing dicintai si kae. Ciri-cirinya orang yang sedang jatuh cinta. Ku menangisku karena rindu. Ku sedihku karena rindu, karena cinta. Kita kepengin melihat, kepengin memandang Nabi karena cinta. Oke, jadi yang pertama, manfaat bersalawat menumbuhkan rasa cinta. Mudah-mudahan kita dengan momen ini kita jadi senang bersalawat. Selain menumbuhkan rasa cinta dengan bersalawat, kita juga menjadikan sebab diampuni dosa-dosanya. Dengan bersalawat itu menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israfil, ya, yang meniup sangkakala, yang tugasnya meniup sangkakala, itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, man shalla alayya asra marrat, barang siapa dari kalangan umatmu yang membaca solawat, yang bersolawat sebanyak 10 kali, kata malaikat Israfil, apa selanjutnya? Ana asjudu lillah, saya akan bersujud kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah. Fala yarfa' ra'sahu illa ma ghafartali, dan tidak akan bangun dari sujud sebelum Allah mengampuni orang yang bersolawat. Jadi anak-anak semua, Bapak Ibu, kita membaca solawat 10 kali, kata malaikat Israel, itu akan dimintakan ampun oleh malaikat Israel. Nah, kalau yang minta ampun, kalau yang memohon itu malaikat, kira-kira dikabulkan apa tidak? Dikabulkan. Tapi kalau yang meminta kita, ya, Pak Saiful misalnya, sing minta ampun, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ngasih esuk betul wengi, kudu esuk maning, dia turun di ngapura. Karena apa? Dosanya akeh. Tapi malaikat sing mintakan ampun, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diampuni dosanya oleh Allah. Keluar dari sini, selesainya majelis ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat 10 kali mau? Mau. Yuk bersolawat lagi 10 kali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badarun, anta nurul fatonuri, anta iksiru wa khali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita melantunkan sholawat tadi, kalau kita hitung sudah lebih dari 10 kali. Mudah-mudahan itu menjadi langkah kita, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sehingga selesai majelis ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan berkah maulid, mendapatkan berkah sholawat. Amin Allahumma amin. Terus yang ketiga, ya, sholawat itu ibadah yang dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah sholat, Allah perintah zakat, Allah perintah haji, itu ayat saja yang turun. Aqimus sholata wa atuz zakat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya ayat yang turun. Allah tidak memberikan contoh, Allah tidak ikut melaksanakan. Tetapi ketika Allah perintah untuk bersolawat, Allah contohkan langsung, Allah melaksanakan, dan malaikat juga melaksanakan. Berarti ini suatu amalan yang mulia, yang baik, karena perintahnya dicontohkan langsung oleh Allah dan malaikat. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh ustazah kita, Ibu Siti Khotijah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah pada Nabi. Laksanakan dulu, Allah melaksanakan dulu, malaikat melaksanakan dulu, baru kemudian diperintahkan untuk bersolawat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Kebasen yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah disampaikan 3 manfaat bersolawat. Yang pertama apa? Menjadi menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Yang kedua, menjadi sebab diampuni dosa. Yang ketiga, ibadah yang dicontohkan
langsung oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, Ustaz Sakaken sedangkan panas. Yang terakhir, yang keempat, menjadi sebab kita dikenali oleh Rasul. Ada suatu riwayat, suatu kisah. Ada seorang ulama yang bermimpi. Di dalam mimpinya itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh seseorang. Jadi dalam mimpinya ulama itu melihat ada orang yang manggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampai 3 kali orang itu manggil, tetapi orang itu Rasul tidak menjawab panggilannya. Sampai kemudian orang itu menemui Rasulullah, kemudian bertanya pada Rasul, ya Rasul, tadi aku manggil kok nggak dijawab, ya? Apa jenengan nggak tahu? Ternyata apa jawab Rasul? Oh maaf, saya nggak kenal. Maaf, saya nggak kenal. Ternyata nggak dikenali oleh Rasulullah. Kemudian orang itu menyampaikan lagi, loh kok bisa nggak kenal? Bukankah engkau lebih mudah mengenali umatmu sebagaimana seorang ibu mengenali anaknya? Apa jawab Rasul? Iya betul, nah kita betul. Tetapi aku, kata Rasul, mengenali umatku berdasarkan kadar mereka berselawat kepadaku. Artinya apa? Semakin banyak kita berselawat, maka semakin mudah kita untuk dikenali oleh Rasulullah SAW. Ya, karena itu Rasul mengenali kita berdasarkan kadar kita berselawat. Bagaimana Rasul mau kenal dengan kita? Kita saja tidak mau bersolawat, kita saja tidak mau mengenal Rasul. Makanya mari kita semangat untuk bersolawat dengan harapan mudah-mudahan kita mudah dikenali oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah kenal, ya, mau minta pertolongan itu gampang. Jangankan minta, belum minta dikasih, ya. Maka sudah dikasih solawat, dikasih syafaat, karena sudah kenal, ya enggak? Ya, tapi kalau nggak kenal, mau minta tolong, ya, bisa pasti kowe, kan gitu. Kenal dua orang, jalur tolong. Kenal dua orang, minta pertolongan. Tapi gimana? Menjadi sebab dikabulkannya hajat atau keperluan. Ada yang punya keinginan? Saya kan semuanya punya keinginan. Sudah terwujud? Kalau belum, disalawati. Insya Allah itu menjadi jalan kita, keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gak harus yang panjang-panjang, cukup salawat itu paling bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pimpinan saat-saatnya, ya. Dan itu sudah terbukti. Dan saya sendiri yang membuktikan. Rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afwat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al awladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minal muttaqin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا أمة محمد اللهم بارك لنا في أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارham siswa-siswi SMP Negeri 1 Gebasen, seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Gebasen. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mapsi tingkat Kabupaten Banyumas dan alhamdulillah berhasil mendapatkan predikat juara 3. Tepuk tangan untuk Jawaro. Dan kalian juga bisa seperti Jawaro, ya, mendapatkan prestasi, ya. Dan ini mendapatkan apresiasi dari sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya.